Luar biasa penyembahan hari ini. Siapa yang merasakan urapan yang begitu besar? Terima kasih kepada para penyanyi. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami. Amin. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur bahwa Yesus Panglima Besar kami telah datang ke dunia, mengorbankan dirinya, ya, dan terjadi satu pertukaran ilahi di mana Dia yang tidak berdosa menjadi dosa. Dia yang tidak mempunyai kutuk menanggung kutuk kami. Kita semua sehingga kita yang berdosa menjadi tidak berdosa, kita yang di bawah kutuk terbebas. Dan ada orang yang bertanya kepada saya, kenapa Yesus katanya anak Tuhan, tapi kenapa waktu disalib memanggil Allah bukan memanggil Bapa? Yang namanya juga pertukaran ilahi supaya kita bisa memanggil Bapa. Ya, puji Tuhan. Belakangan ini saya mendengar banyak keluhan dan juga cerita-cerita, dan saya bisa melihat sampai hari ini juga dengan kondisi situasi yang tidak begitu baik, banyak orang yang imannya tergoyahkan, ya. Dan malam ini saya ingin membawa sedikit sharing firman di mana semoga bisa menguatkan sesama, ya. Masih banyak orang yang bertanya saya ada banyak juga orang yang bertanya mungkin juga kepada diri sendiri, apakah saya bisa selamat? Atau apakah saya akan binasa? Ya, padahal dia sudah terima Tuhan Yesus, mungkin juga sudah dibaptis oleh Roh Kudus, tapi dia masih belum yakin bahwa dia akan selamat. Ya, nah, jadi saudara-saudari, apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda akan terselamatkan atau apakah Anda binasa? Siapa yang tahu jawabannya? Ya, nah, saya hari ini akan mulai dengan menjelaskan beberapa ayat dulu supaya kita bisa tahu. Salah satu ayat yang paling sering ditakuti sama umat Kristen adalah di Matius 7. Mari kita buka bersama, Matius 7 ayat 21 sampai ayat 23. Ya. Sudah pada buka? Kalau sudah, mari kita baca bersama. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau membaca ayat ini ngeri ya, Tuhan tidak mengenal. Jadi sebetulnya apakah ini adalah saudara-saudari yang di sini? Ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diluruskan di sini. Ya. Hal pertama adalah kita harus tahu dulu bahwa di luar sana tidak semua yang namanya hamba Tuhan itu adalah hamba Tuhan. Tidak semua yang namanya melayani Tuhan itu mereka melayani Tuhan. Kenapa? Beberapa tahun yang lalu sewaktu kita masih belum pandemi, kita masih bisa berkumpul, berperang, mendoakan yang mau didoakan, melepaskan yang perlu dilepaskan. Ada seorang pendeta dari gereja besar yang datang ke sini. Dan sewaktu dia didoakan, dia dilepaskan dari kuasa jahat. Karena dia ada memegang kuasa jahat. Dia pernah meminta kuasa jahat dan sewaktu dia didoakan itu ada pelepasan. Jadi bisa bayangkan seorang pelayan hamba Tuhan yang di atas mimbar, mengatasnamakan Tuhan Yesus, tapi kuasanya bukan dari Tuhan Yesus. Mengerikan enggak? Ya, jadi hal-hal seperti ini kita harus tahu bahwa di luar sana tidak semuanya ada darah murni. Ada yang namanya juga yang palsu. Ya, nah satu hal lagi yang juga kita perlu lihat di sini adalah Tuhan bilang begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, nah, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga, yang di surga.
Saya mau tanya, kehendak Bapa di surga itu apa? Ya, kita akan menjelaskan Alkitab dengan Alkitab. Kalau kita menjelaskan Alkitab dengan Alkitab itu tak bisa salah. Ya, contoh kehendak Bapa itu ada di mana? Ya. Di Yohanes 6 ayat 40. Mari kita baca bersama. Yohanes 6:40 silakan dibuka. Mari kita makan bersama. Ya. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saudara-saudari, saya mau tanya, ya, Anda sudah melakukan kehendak Bapak belum? Sudah belum? Sudah ya, amin, sudah ya, karena kita sudah. Ya, jadi kalau sudah, berarti Anda di kategori mana? Ya. Nah, dan apakah Bapak tidak pernah mengenal kamu? Kita kenal sama Bapak, Bapak kenal sama kita sudah dibaptis Roh Kudus, kita sudah terima hak, kita sudah memanggilnya Abah, kita sudah memanggilnya Bapak. Jadi ayat ini sebetulnya bukan untuk orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah mengikuti Yesus. Ya, jadi saya mau luruskan agar kita tidak terombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran yang membuat iman, pengharapan, dan kasih kita rontok. Zaman sekarang, sejak pandemi, kita bisa melihat bahwa Tuhan mau bekerja melalui pandemi ini. Meskipun iblis bekerja, Tuhan juga bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dulu waktu sebelum pandemi, banyak sekali alasan umat Kristen. Saya sibuk, mau doa aja susah, baca firmannya gak bisa. Saya harus kerja, harus ini, harus itu. Sekarang pandemi lebih banyak di rumah, ada waktu gak? Ada, gak ada alasan, gak ada waktu, kecuali dia terbuai dengan YouTube, ya, terbuai dengan film-film serial, ya, terbuai dengan penyajian-penyajian yang stay at home saja, kita menyajikan yang terbaik. Tapi apakah dia sudah mempererat hubungannya dengan Tuhan? Saya tidak tahu, tanya sendiri masing-masing ya. Nah, tapi kita bisa melihat bahwa pada zaman ini Tuhan bekerja luar biasa juga melalui YouTube, di mana tadi kita juga bicara dengan Marvel dan mereka juga melihat bahwa sekarang banyak sekali orang yang menyampaikan firman melalui YouTube. Peningkatannya luar biasa. Orang bisa mengenal Tuhan melalui YouTube, ya, bisa mendengar Christian Prince di sana, dan mereka banyak yang dari agama lain bertobat. Jadi Tuhan juga bekerja dengan luar biasa karena memang waktunya udah sangat singkat. Nah, teman-teman, kita harus yang di sini, kita semua yang sudah kenal sama Tuhan Yesus, sudah menjadi tentara Tuhan, sudah menjadi jenderal, ya, kita juga punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya adalah kita harus lebih banyak rajin berdoa. Kenapa? Karena di akhir-akhir ini hari-hari akan tambah jahat. Ya, jadi penting pesan malam ini yang ingin saya sampaikan, kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan dengan baik. Artinya jangan ada lagi kita merasa takut. Oke? Tuhan mau kita percaya kepadanya. Karena kenapa? Di Roma 8 ayat 1-2 telah dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi kalau kita sudah tidak ada penghakiman, jangan lagi mau dihasut oleh suara-suara kecil yang mengatakan bahwa kita masih akan dihakimi. Nanti saya akan bicara tentang penghakiman juga. Tapi saya mau jelaskan ini supaya kita jelas posisi kita itu seperti apa, kenapa kita bisa dihakimi. Ya, jadi bukan semena-mena kita dihakimi. Ada juga video-video di YouTube yang kemarin agak membuat saya concern, sehingga saya merasa saya harus mencari kebenaran dan membuka ayat ini supaya kalau besok-besok ada yang bertanya, kita bisa menjawab. Ya. Ada satu video yang mengatakan bahwa wanita itu kalau ke gereja harus pakai tudung kepala. Karena ada penglihatan wanita yang ke gereja
tanpa tudung kepala masuk neraka. Wow, siapa yang pakai tudung kepala hari ini? Kalau enggak masuk neraka, benar gak sih? Benar gak sih? Ya, jadi hal-hal kayak gini harus kita gali lebih dalam, kita harus jelaskan lebih dalam, ya, supaya tidak ada penyesatan. Karena sekarang di YouTube memang banyak pengajaran, tapi YouTube nggak bisa memfilter itu benar atau tidak. Kita sendiri yang harus uji, ya, dengan firman Tuhan apakah itu benar atau tidak. Jadi apakah Paulus benar mengajarkan bahwa dalam perjanjian baru ini, ya, bahwa kita yang sudah di dalam perjanjian baru, apakah benar bahwa kita wanita harus pakai topi? Ya, kalau pakai topi boleh lah ya, karena kan fashion gitu ya, ke gereja pakai topi. Tapi apakah itu mutlak? Ya, nah kita harus lihat dari 1 Korintus 11, itu dimulai dari ayatnya yang ketiga. Ya. Nah teman-teman, membaca Alkitab, kita harus membaca dari segi konteksnya. Konteksnya apa dulu ini? Ya, ditulis karena apa? Jadi kita tidak salah atau salah mengerti. Kenapa? Kalau kita salah mengerti Alkitab, salah mengerti firman Tuhan, kita dapat kepercayaan yang salah, ya tentu aja hidup yang kita jalani nanti salah. Hasilnya juga salah gitu. Ngerti maksud saya? Ya, intinya begini, ada orang yang rajin, giat menaiki tangga, tapi sesudah dia sampai di puncak, rupanya dia berada di sisi yang salah. Gitu. Kita nggak mau yang begitu, kita maunya kita menaiki tangga, tapi kita di sisi yang benar gitu ya. Nah jadi kebenaran ini harus dijelaskan. Nah, jadi kalau kita baca konteksnya di sini, ya di 1 Korintus 11 ayat 3 ini mulainya, ya Paulus mengatakan prinsip dari dia menjelaskan ini adalah di sini, di ayat yang ketiga. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Jadi konteksnya adalah bicara tentang ada yang namanya otoritas dan penundukan. Barulah di sana dia mulai, ya di mana? Di ayat yang keempat, ya. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan yang bertudung menghina kepalanya. Kenapa? Karena memakai tudung kepala ini adalah salah satu adat istiadatnya Yahudi. Oke? Dan Tuhan Yesus juga dulu pernah bilang, ya, dia tidak suka dengan yang namanya adat istiadat, ya. Nah, artinya posisi suami itu intinya begini, kalau kita pakai tudung kepala, di dalam adat istiadat Yahudi untuk wanita itu adalah satu simbol. Simbol bahwa mereka penundukan kepada suami. Oke? Nah, jadi kalau kita lelaki memakai itu, artinya posisinya terbalik. Jadi itu akan tidak memuliakan Tuhan. Jadi kenapa makanya kita di sini nanti di ayat ke-7 dan 10 itu akan dijelaskan lebih lanjut. Jadi Tuhan di sini sebetulnya menetapkan posisi laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, jadi makanya lelaki itu adalah seperti Kristus, istri seperti gerejanya, betul gak? Ya, nah sehingga di sini dijelaskan wanita memakai tudung itu hanya sebagai tanda bahwa mereka ada penundukan. Ya, seperti halnya di Kejadian 2, 18, 3 sampai 16, itu artinya dengan dia ada penundukan, itu berarti dia itu adalah satu kemuliaan, tanda wibawa terhadap suaminya. Nah, jadi kalau kita baca di 1 Korintus 11 ayat 8, nah kita lihat ya, kita lanjut dengan yang ayat yang kelima dulu. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya.
Sebab jika perempuan tidak mau mendundungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menundungi kepalanya. Jadi sebetulnya ini hanya sebuah simbol, ya, sebuah simbol bahwa wanita harus ada satu penundukan. Oke? Nah, sebab laki-laki tidak perlu menundungi kepalanya. Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Oke? Nah, kalau kita baca lagi, sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Jadi intinya jelas di sini dijelaskan bahwa dalam satu keluarga itu ada otoritas, dalam satu gereja itu ada otoritas. Kita yang namanya gereja harus ada penundukan kepada Tuhan. Istri juga harus ada penundukan kepada suami. Nah, seringkali kalau kita bicara tentang otoritas, saya mendapatkan banyak sekali contoh. Bukan hanya di gerbang pujian, tapi mungkin juga di gereja lain. Kita tahu bahwa gembala sidang yang ditentukan oleh Tuhan untuk bertanggung jawab atas jemaat-jemaatnya, apakah dia orang yang sempurna? Tidak sempurna. Tapi seringkali kita melihat jemaatnya itu sempurna sekali. Benar gak sih? Jemaatnya begitu sempurna sehingga mereka bisa mengkritik habis-habisan gembala sidangnya sampai mereka tidak puas dengan gembala sidangnya dan mereka keluar dari gereja itu. Benar gak sih begitu? Ya, padahal kita tahu semua orang itu tidak sempurna, teman-teman. Jadi kita harus bisa mengerti bahwa di setiap tempat ada yang namanya hierarki, ada yang namanya otoritas, ada yang namanya penundukan. Ya, kita tunduk, ya namanya gembala sidang, dia tunduk kepada Tuhan. Ya, jadi kita juga yang namanya jemaat. Kita juga harus mengerti bahwa kita ini juga tidak sempurna. Jadi kalau kita sama-sama sekali tidak sempurna, ya kita janganlah selalu mengkritik ini salah, itu salah dia, salah aku benar. Ya, karena kembali lagi, kalau orang yang tidak mengerti kasih karunia, seseorang yang begitu mengandalkan kekuatannya sendiri. Sorry, tadi pertama kali saya lupa, ada yang perlu saya jelasin. Kita kembali lagi ke Matius 7 ayat 21 23 tadi. Ya, ini ada satu poin yang saya kelupaan. Nah, Tuhan dibilang di sini dia tidak mengenal orang-orang yang telah bilang bahwa mereka sudah mengusir setan demi namanya. Ini juga adalah sekelompok orang yang percaya bahwa keselamatan mereka itu tergantung dengan apa yang mereka lakukan untuk Tuhan. Teman-teman, keselamatan kita tidak tergantung apa yang kita lakukan. Saya jelaskan, kalau keselamatan kita bisa tergantung dengan apa yang kita lakukan, buat apa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Untuk menebus semua dosa kita. Enggak perlu, betul enggak? Nah, jadi mereka adalah orang-orang yang percaya dengan kekuatan mereka sendiri, mereka bisa diselamatkan. Dan Tuhan bilang, saya tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Jadi hati-hati. Nanti saya akan jelaskan lebih banyak setelah saya menjelaskan tentang tudung kepala. Ya, sesudah itu, sama halnya kalau Anda bilang, saya harus memakai tudung kepala supaya saya bisa diselamatkan. Kalau enggak, itu adalah adat istiadat Yahudi, itu sudah tidak berlaku di perjanjian baru ini. Ya, nah tadi saya sampai mana ya? Oke. Saya tadi bilang bahwa sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki, oke? Nah, dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki, oke? Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa. Ya, sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Oke, nah di sini jelaskan apa yang dia harus pakai itu adalah tanda pendudukan. Oke, dengan ada tanda itu artinya dia
siap untuk bertunduk kepada seorang lelaki. Dan dia juga perlu pelindungan yang lebih spesial oleh malaikat. Ya. Nah, hanya saja di ayat 11 sampai 12 kita baca, namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan dan segala sesuatu berasal dari Allah. Di sini 11 dan 12 mengatakan, nah kadang kalau ketemu orang yang tidak begitu mengerti, dia bisa memaksa otoritasnya di dalam keluarga. Artinya apa? Dia mungkin bisa merasa, saya ini adalah kepala keluarga, kamu harus mendengar saya, kamu tidak boleh melawan saya. Dia merasa itu adalah otoritas yang full. Tapi di ayat 11-12 ini Paulus sebenarnya mengatakan itu tidak boleh ekstrim. Karena kita juga dilahirkan dari perempuan, betul gak? Ya. Jadi sebetulnya posisi kita sama, hanya saja perempuan ada penundukan terhadap laki-laki. Sama halnya kita harus penundukan kepada Kristus. Oke, bukankah kita juga disebut sahabat? Sahabat sama gak posisinya? Sama kan? Tapi kita tetap harus tunduk kepada Kristus. Ya. Nah, jadi itu tertib. Artinya ada satu ketertiban, ya, dan ada satu kepatuhan. Baru semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke, makanya kalau kita lihat di kalau contohnya ada perintah dari komandan untuk perang, ya kalau semuanya tunduk kepada perintah Tuhan dan taat dan melakukannya, bukankah semua itu akan apa yang direncanakan Tuhan, namanya nubuatan akan lebih cepat terjadi, akan lebih cepat terrealisasi karena ada yang namanya tertib. Ya, nah saya masih ingat, tiba-tiba saya ingat nih. Dulu sewaktu kita belum di lantai 5, kita masih di rumahnya, kita di mana ya? Tower A kalau nggak salah ya. Tower A lantai 12 ya. Sebelum ke lantai 8 kita ke lantai 12. Saya masih ingat waktu itu yang pimpin peperangan tuh si Pandani Wijaya sih ya. Ngerti ya? Tahu yang Pandani Wijaya yang rambutnya kayak Elvis itu? Kenal kan? Nah, pada saat itu kita belajar sesuatu yang sangat berharga. Dia bilang begini, semua pelihat satu sisi, ya, semua tentara satu sisi. Setiap ada peperangan, ada apa-apa, langsung lapor, dia bilang gitu. Dia lakukannya dengan tertib. Dan dia minta kita itu semua kesatuan hati, satu sepakat. Tahu gak peperangan itu gampang sekali menang, cepat kali selesai. Ya, karena ada apa? Ada ketertiban, ada kepatuhan, ada yang namanya kesatuan hati. Nah, jadi kalau kita sebagai suami dan istri, ya di sini artinya kalau kita dengan Kristus, kita ada satu kesatuan, kita ada satu penundukan. Kita itu sebetulnya sedang memuliakan Tuhan, ya. Nah, jadi kita sebagai suami pun di satu keluarga itu tidak bisa dengan otoritas yang kasar menuntut harus ditaati gitu ya. Karena di Kejadian 2:24 bukankah kita sudah bilang bahwa kita sudah disatukan dalam satu daging. Nah, jadi sehingga kalau kita itu bisa bersatu, ya, kita itu bisa memuliakan Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup kita itu bisa terjadi. Oke, jadi itu bicara dari kesatuan. Nah, satu hal lagi di ayat 13 dikatakan, pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Paulus bertanya, ya. Nah, dan di ayat ke-14 dia katakan, bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang. Oke? Saya tidak menyudutkan siapapun yang berambut panjang, terutama lelaki. Saya nggak tahu ini dari sini ya. Bagi Anda yang berambut panjang jangan cari saya, cari firman Tuhan, oke? Oke? Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Nah, Paulus mengatakan, bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Ya memang agak sulit kalau bayangkan hari ini kalau saya keluar ke mall dan lihat,
Mungkin bagi Anda yang masih single ya, itu cakep tuh cowok itu, lari ke depannya, cowok. Ya, atau bagi kalian yang perempuan itu kayaknya keren tuh, laki-lakinya tuh, ya dia berambut pendek sampai ke depan, cewek. Bingung kan? Ya kan? Ada yang sama-sama lelaki tinggal satu rumah, itu suami istri, lebih bingung lagi kan? Atau sama-sama wanita tinggal satu rumah, tapi mereka suami istri. Bingung kan? Jadi makanya intinya antara perempuan dan laki-laki harus ada perbedaan. Makanya di sini dibilang, mungkin besok ada yang potong rambut nih. Ada laki-laki juga ya berambut panjang. Jadi, nah, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang. Ya, jadi intinya bukan berarti kamu tidak boleh pangkas, tapi harus ada perbedaan antara lelaki dan jadi jelas, ya jelas. Zaman sekarang kita lihat memang di masyarakat ini banyak yang tidak jelas, ya lelaki berambut panjang, pakainya kayak wanita, jalannya kayak wanita, wah itu memang udah kacau sekali, ya. Nah jadi di sini dengan jelas bahwa rambut adalah penudung dan juga konteksnya telah menjelaskan bahwa di sini bicara tentang penundukan. Oke, jadi bukan berarti kamu nggak pakai tudung kepala ke gereja atau menyembah Tuhan, kamu bisa ke neraka. Tidak. Jadi hati-hati dengan hal-hal yang begini yang kita dengar di luar sana. Saya kasih satu kunci. Kalau kamu mendengar pengajaran-pengajaran di luar sana, satu, kalau tidak membangun iman, jangan dengar. Tidak memberikan harapan, jangan dengar. Oke? Tidak membangun kasih kamu terhadap Tuhan, jangan dengar. Karunia ada 9. Ya. Tujuannya untuk apa? Untuk membangun jemaat. Kalau karunia itu dipakai untuk merontokkan iman, pengharapan dan kasih jemaat, itu karunia dari siapa? Dari Tante Lucy atau dari Roh Kudus? Jadi hal kayak gitu harus bisa dibedakan. Oke? Harus bisa dibedakan. Jadi hati-hati. Oke, jadi kita udah jelas. Ini udah jelas bahwa kita harus bisa memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Jadi hati-hati dengan cara kita berdandan juga. Jangan laki-laki berdandan sebagai wanita, wanita berdandan sebagai laki-laki. Nah jadi satu hal lagi yang saya mau menjelaskan tadi bahwa sebetulnya di dalam kasih karunia apakah ada penghakiman? Ada. Ada penghakiman, ya. Jadi begini, dalam pelayanan yang membawa kepada kematian, yaitu hukum Taurat, kita tahu bahwa dulu kalau di hukum Musa, kalau kita melanggar aturan, penghakimannya ada kan? Betul gak? Tetapi di dalam kasih karunia, sewaktu Yesus datang, kalau kita menolak kasih karunia, hukumannya ada? Ada. Ya. Nah, makanya Paulus di kitab Galatia 1 ayatnya yang ke-6, dia mengatakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Nah pada saat itu ya para Farisi sedang menghasut kembali orang-orang yang di Galatia untuk kembali lagi ke hukum Musa, ke hukum Taurat, di mana mereka harus melakukan sesuatu baru mereka dianggap selamat. Ya udah, nggak apa-apa, kamu udah terima kasih karunia, tapi ada hukum-hukum yang harus kamu lakukan supaya kamu diterima, supaya kamu itu selamat. Sebetulnya bukan begini, karena seperti yang tadi saya bilang, kalau kita mau mengandalkan kekuatan sendiri dan Tuhan sudah pernah bilang, terkutuk orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau kita masih mengandalkan kekuatan sendiri untuk diselamatkan, kita itu terkutuk. Ya. Sharing-sharing firman yang saya sebelumnya, kenapa saya selalu mengingatkan ini? Karena kadang kita mengerti
Tapi secara tidak sadar kita masih mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, begini, saya harus melakukannya benar. Itu tidak salah, melakukan yang benar. Tapi kita harus perhatikan, pemikiran di belakang bahwa kamu harus melakukan yang benar untuk apa? Kalau kamu bilang supaya kamu bisa diselamatkan, itu salah. Tetapi kalau kamu jawab, saya melakukan hal yang benar karena saya adalah orang benar, itu benar. Karena kita disuruh menjadi berkat, terang, dan garam, betul gak? Sehingga kita melakukan yang benar karena kita adalah duta kerajaan surga. Kalau kita melakukan yang salah, nama siapa yang kita permalukan? Halo? Benar? Jadi itu jawabannya. Mindsetnya ini harus diluruskan dulu. Kita melakukan yang benar, bukan supaya kita menjadi benar. Karena kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan. Sewaktu kita menerima Tuhan Yesus, semua sudah dibereskan di atas kayu salib. Dia datang untuk menggenapi, artinya untuk fulfill, itu semua beres, dia selesaikan untuk kita. Ya, sehingga kita ini ada seorang pengacara. Kalau saya bilang, Ayub bilang dia nggak ada pengacara ya waktu dulu. Kita ada seorang pengacara, itu siapa? Tuhan Yesus. Suatu Tuhan Allah melihat kepada kita, dia melihat siapa? Dia melihat Yesus yang begitu sempurna, domba. Nah saya teringat pada satu cerita, ini saya mau sampaikan sejenak. Kalau kita baca di perjanjian lama, seseorang yang berdosa, bagaimana dia menghapus dosanya? Ya, dia harus mencari satu domba yang tidak bercacat, betul? Dia ada membawa kepada seorang imam besar, betul? Lalu imam besar mengecek, ya, dombanya ini cacat gak? Dia harus ngecek dulu. Oke? Contoh nih, kalau saya berdosa, saya membawa satu domba kepada imam besar untuk dicek. Ya. Saya tanya, kenapa imam besar tidak mengecek saya? Tapi yang dicek dombanya. Pernah tanya gak? Halo? Bukan saya yang dicek, saya yang berdosa, tapi yang dicek dombanya. Karena dombanya yang akan dikorbankan. Lalu saya akan disuruh untuk taruh tangan di atas dombanya. Kenapa? Supaya semua dosa saya masuk kepada domba itu dan dia akan dikorbankan dan saya pergi bebas. Anda nangkap? Sama sewaktu Tuhan Yesus datang, dia disalibkan, dia itu adalah dombanya. Dia yang disalibkan supaya dosa kita yang dihilangkan sehingga kita bisa pergi. Ya kan? Makanya Tuhan bilang, kuk yang saya kasih kamu tuh enak, bebannya pun ringan. Kenapa? Karena kita tidak mengambil beban hukuman. Makanya kuknya enak. Jadi kalau hari ini kita mengikuti Tuhan rasanya beban, berat, ambil 1, 2 ataupun 1 minggu, benar-benar tulis di atas kertas kepercayaan Anda itu seperti apa. Apa kepercayaan Anda? Sehingga Anda merasa mengikuti Tuhan itu beban berat, capek. Pernah dengar? Stres. Saya dulu begitu. Ikut Tuhan stres, capek. Padahal bebannya enak. Kenapa bisa capek? Ya kan? Cooknya enak, bebannya ringan. Kenapa bisa stres? Oke, karena kita masih belum sepenuhnya mengerti pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk kita. Ya, sehingga Paulus bisa mengatakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Nah, tahun 2012 saya puji Tuhan, waktu itu tidak ada rencana, saya bilang, pada tahun 2012 saya sama istri saya bilang, kita mau kemana ya? Kita sampai ke pameran tur dan sebagainya, mau ke Maladewa, akhirnya kita ke Israel. Ya, spontan, udah Israel aja gitu. Enggak pernah dalam rencana, puji Tuhan kita pergi. Dan di situ saya dibawa, kita pernah melihat kota Kapernaum. Teman-teman, Kapernaum itu waktu kita sampai ke sana, itu lulu lantar ratah dengan tanah, hancur. Nah, hancur berantakan. Dan kalau kita baca di Matius 11, 23, mari kita buka Matius 11, 23, 24. Ya. Kenapa Tuhan Yesus mengutuk Kapernaum? Ya. Di sini dibilang, dan engkau Kapernaum
Apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Ya, Anda mau lihat fotonya Kapernaum, kemarin saya ada kasih ke Victor, ada gak? Tolong ditampilkan. Ini contoh. Ini saya ambil dari Google karena saya nggak ada waktu untuk search, saya punya foto-foto yang lama. Kita lihat ini kota Kapernaum. Kalau kita baca di Alkitab, kalau kita search Kapernaum, Tuhan Yesus melakukan banyak sekali mujizat di Kapernaum. Rumahnya Petrus juga di Kapernaum. Tapi hari ini keadaannya hancur. Hukumannya lebih berat daripada Sodom. Kenapa teman-teman? Karena orang-orang di Kapernaum tidak merespon kepada kasih karunia-Nya Tuhan. Mereka menghina. Makanya hari ini Kapernaum seperti ini. Ya. Nah, kalau kita baca di Ibrani 10 ayatnya 28 sampai 29, ya. Mari kita buka bersama. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia, yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang mengkuduskannya dan yang menghina roh kasih karunia. Itulah yang terjadi kepada Kapernaum. Mereka menghina roh kasih karunia. Nah, jadi jelas di dalam perjanjian baru, bagi kita yang hidup di dalam kasih karunia, penghakiman itu ada kalau kita menghina roh kasih karunia. Siapapun yang menghina, menghujat Roh Kudus, tidak ada ampun baginya. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan itu juga? Ya. Nah, jadi bagaimana? Pelajari hari ini, coba kita renungkan sendiri di rumah bagi kita semua. Waktunya sangat singkat. Waktunya sudah sangat singkat, ya. Kita lihat kejadian-kejadian saat ini, banyak orang yang bilang dalam sejarah kehidupan saya tidak pernah melihat yang seperti pandemi yang seperti ini. Dulu-dulu juga tidak seperti ini. Artinya apa? Waktu sudah sangat singkat. Nah, pertanyaannya, Anda hidup di dalam kasih karunia atau Anda masih hidup dengan mengandalkan kekuatan sendiri untuk diselamatkan? Pertanyaan saya itu. Sudahkah Anda sepenuhnya berdamai dengan Tuhan? Persiapkan diri. Kalau masih ada yang belum beres dalam hati, persiapkan. Clear dulu. Supaya Anda ada keberanian untuk menghadapi tata kasih karunia Tuhan. Karena jelas di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kalau takut berarti kasih belum sempurna. Saya selalu mengatakan itu. Karena di akhir-akhir hari ini kalau kita tidak memegang teguh kepada kasih Tuhan, kalau kita tidak memegang penuh dengan kepada janji-janjinya, kita tidak akan bisa bertahan. Oke? Bagi umat Kristen yang mungkin kalian selama ini mengejar berkat-berkat duniawi, mungkin kalian dijanjikan kalau ikut Tuhan itu selalu pasti dapat berkat-berkat materialistis. Ya saya tidak bilang itu salah. Tapi itu bukan yang utama. Ya, yang utama adalah apa yang ada di atas sana. Karena suatu hari yang kekal itu adalah yang di atas sana. Tentu aja yang di sini juga perlu. Tidak benar juga kalau kita di sini hidupnya susah, membebani orang lain, ya tidak benar juga. Ya, tapi fokus kita jangan terlalu ke yang dunia. Karena kalau tidak terjadi apa-apa, kita kecewa, kita tinggalkan Tuhan. Kita menyalahkan Tuhan, bukan begini. Ya, jadi kita harus jaga hubungan kita dengan Tuhan itu seperti apa. Fondasinya itu apa? Berdasarkan give and take transaksi, saya melakukan ini, nanti Tuhan kasih saya ini. Bukan begitu. Anda di bawah kasih karunia, apa yang kamu dapatkan bukan tergantung apa yang kamu lakukan. Itu semua kasih karunia. Kita tetap bekerja, bukan tidak bekerja, kita tetap bekerja. Ya, kalau ada yang bilang, oh kan bukannya burung pipit juga dikasih makan, jadi saya di rumah aja ongkang-ongkang kaki.
Ya enggak juga, burung pipit juga harus terbang keluar, dia harus kerja, dia harus terbang kan, mencari makanan, tapi makanan sudah disediakan, ada berkatnya disediakan. Tapi bukan berarti saya duduk di rumah ongkang kaki, rezeki datang, enggak, kita juga harus berusaha. Cumanya Anda harus mengerti, hubungan dengan Tuhan bukan sesuatu yang namanya transaksi. Oke, apakah kita hari ini berada di atas mimbar menyampaikan firman Tuhan supaya nanti saya diberkati Tuhan? Bukan begini. Ya, kalau kita tahu bahwa kita tidak bisa memberikan Tuhan apa-apa, tapi Dia memberikan kita segala-galanya. Yang paling berharga Dia menebus dosa kutuk kita. Halo. Tahukah Anda bahwa mereka yang tidak pernah mengenal Tuhan Yesus, di luar sana betapa stresnya mereka, tidak ada satu damai sejahtera. Benar kan? Kita selama pandemi ini kita merasa khawatir gak? Saya yakin tidak, semuanya juga biasa-biasa aja, santainya. Karena kita tahu kita dipelihara, tapi betapa banyak orang yang di luar sana hidup dalam ketakutan. Dan itu mahal, makanya bisnis asuransi booming. Booming. Bisnis nutrisi, booming. Bisnis obat-obatan, booming. Semua takut mati. Tapi bagi kita orang Kristen, mati adalah keuntungan. Betapa kita mengharapkan Tuhan Yesus cepat-cepat datang, betul gak? Ya, kalau saya bicara sama orang dunia, gila dia. Pasti dibilang gitu, karena dia tidak mengerti. Kita dianggap bodoh. Tapi bagi saya itu, ini untung gitu. Ya, nah, jadi jangan kita menghina roh kasih karunia dengan kekuatan sendiri. Kalau saya mengandalkan kekuatan sendiri untuk supaya bisa menjadi benar, artinya saya bilang sama Tuhan Yesus, lu punya pengorbanan di atas kayu salib tidak cukup untuk menyelamatkan saya. Teman-teman, kalau hari ini contoh kamu aja deh, kita yang di sini deh, yang nonton contohnya. Kamu hari ini mengorbankan tubuh kamu untuk menolong seseorang, lalu dia bilang, apa yang kamu lakukan tidak cukup untuk menyelamatkan saya. Lu rasanya gimana? Gimana rasanya? Terhina? Terhina banget, sakit hati banget, nggak main-main. Ya, nah jadi jangan melakukan hal itu. Jadi jelas, pertimbangannya adalah saya melakukan benar karena saya adalah orang benar. Sehingga saya bisa menjadi berkat, saya bisa menjadi garam dan terang bagi dunia. Bukan supaya saya dibenarkan, tidak. Ya, jelas ya. Nah, lalu ada juga yang sedang, saya ada membaca blog-blog yang ada di internet. Ada orang yang bilang, saya mendapat penglihatan, saya dibawa ke surga. Salomo tidak ada di surga. Ya, dia ada istana, kekayaannya semua ada di surga, tapi Salomo nggak ada di surga. Oke. Lalu saya baca lagi laporan yang lain. Hari ini saya akan tunjukkan kamu di mana Tuhan bilang kepada saya akan kepada orang yang menulis itu, saya akan tunjukkan kepada kamu Salomo di mana. Karena kamu selalu mendengar bahwa Salomo tidak ada surga, Salomo ada di sini. Mana yang benar? Teman-teman, saya kasih kamu satu ayat. Ya, Tuhan kasih saya ini satu. Waktu saya memikirkan itu, Tuhan, saya lagi baca-baca, Tuhan kasih saya ayat ini. Yohanes 21 ayat 21-22. Kita buka. Ya. Petrus sebagai orang yang paling gimana ya, salah satu murid Tuhan yang paling gimana, merasa dirinya benar, selalu membuktikan diri, dia bilang kepada Tuhan Yesus, kepada Petrus melihat murid itu adalah Yohanes. Ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau kau menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku, dia bilang itu. Sama halnya, perlu gak saya tahu Salomo di mana? Perlu gak saya tahu apakah PDW akan kemana? Apakah dia akan tinggal hidup sampai Tuhan Yesus datang? Jawabannya, itu bukan urusan saya. Urusan kita adalah ikutlah Yesus. Fokusnya ikut Yesus. Ya, oke. Nah jadi hal-hal seperti ini harus pakai hikmat, minta karunia hikmat pengetahuan dari Tuhan. Kenapa? Karena kalau penglihatan tidak disertai firman kadang juga bahaya ya. Saya tidak
mengatakan ataupun menghakimi siapapun, tapi saya hanya menyampaikan firman-firman ini supaya kita itu tidak tersesat. Ya, karena kita tidak, ya seperti Paulus katakan, jangan kita terombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran ya yang bukan dari Tuhan. Jadi hal-hal seperti ini harus kita perhatikan. Oke. Saya sangat bersyukur hari ini saya menganggap dulu saya merasa kalau disuruh melayani memang kita ada satu beban tanggung jawab. Tapi saya terima kasih kepada para teman-teman, saudara-saudari yang mempercayakan, merupakan satu kehormatan bagi saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Dulu saya kalau naik pentas itu kerjanya motivasi. Sekarang saya nyampainya firman Tuhan. Ya, dan saya merasa ini adalah panggilan yang ya dengan rendah hati saya mengucap terima kasih Tuhan, terima kasih kepada semua teman-teman yang mempercayakan. Satu kehormatan untuk kita bisa melayani Tuhan. Jadi kalau hari ini bagi teman-teman, saudara-saudari di sini yang sudah mempunyai karunia, ya, ataupun yang telah dipercayakan sesuatu oleh Tuhan, apalagi kalau Anda bisa mempunyai penglihatan, khusus kepada orang yang bisa mempunyai penglihatan ataupun menafsirkan bahasa roh, saya dorong Anda untuk benar-benar mempelajari firman Tuhan. Benar-benar menggali firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu harus dibaca, dimengerti sesuai dengan konteks. Kalau kamu baca sesuai dengan konteks, itu tidak akan bisa lari. Tidak akan bisa salah. Seperti halnya daging dan roh, hidup dalam daging, hidup dalam roh. Kalau kita baca dari konteks, hidup dalam daging itu adalah mengandalkan kekuasaan sendiri untuk menggenapi hukum Taurat. Tetapi hidup dalam roh adalah percaya dengan iman. Itu adalah bicara dari konteks. Dan Alkitab bisa menjelaskan Alkitab. Ya, Alkitab bisa menjelaskan dengan Alkitab. Dan kalau Anda perlu juga cari penerjemahannya di dalam bahasa Yunani. Karena bahasa-bahasa kita itu terbatas. Tapi saya kasih contoh, bahasa Inggris saja juga terbatas. Contoh saya kasih contoh, saya suka sama handphone ini. Dan saya bilang saya suka sama, saya bilang saya suka sama istri saya gitu ya, atau saya cinta sama, itu susah jelasinnya. Tapi kalau dalam kata bahasa Inggris love ya, kalau kita bilang love. Kalau anggap saya suka handphone ini, I love this phone, kalau saya bilang gitu ya. Love itu dalam bahasa Yunani eros. Tapi kalau saya bilang kepada istri saya, I love you, itu agape. Kalau saya bilang kepada Pandani, hey bro, I love you bro, itu phileo. Jadi satu kata love aja punya banyak makna yang berbeda. Sehingga suatu kita membaca firman ini, ya banyak hal yang kalau kita gali, kita benar-benar mengenal karakter Tuhan itu seperti apa. Sehingga kalau dibilang bahwa oh kamu akan dihakimi karena tidak, kalau kita buka dalam ini, tidak. Kalau kita benar-benar menggali, tidak. Makanya saya bilang kalau kita salah mengerti kepercayaan yang salah, memberikan kita hidup yang salah. Karena kenapa? Kita tidak hidup dalam damai, karena kita takut terus. Jadi yakinilah bahwa Tuhan itu memang sangat mengasihi kita. Bahwa Tuhan itu memang sangat menganggap kita ini berharga. Sehingga dia bisa mengorbankan dirinya untuk kita. Itu aja udah menjelaskan sangat banyak. Jadi ya, mari kita lebih giat lagi ya. Saya rasa dan saya yakin bahwa di zaman-zaman sekarang kita semua punya banyak sekali waktu. Mau doa, mau baca firman. Kalau Anda melihat kacamata, kalau Anda membaca firman, minta agar bisa melihat Yesus di setiap firman yang ada. Karena fokus kita adalah kepada Yesus. Benar, kita ini adalah tentara Tuhan, kita berperang melawan iblis, tapi fokus kita bukan kepada iblis. Fokus kita adalah kepada Tuhan. Kalau Anda tunduk kepada Tuhan, iblis otomatis akan lari. Gak usah pusing kok. Ya. Jadi banyak sekali kata-kata yang harus kita cek dan dicek dan harus kita belajar. Ya. Contoh kalau hari-hari ini Anda berada di dalam
Saya tidak mengatakan berada di dalam lembah kekelaman, karena di Mazmur 23 mengatakan kita melewati lembah kekelaman. Artinya kita hanya lewat. Hanya lewat kok. Ya kan? Akan datang saatnya gimana kita sudah tidak di lembah kekelaman. Jadi pengertian-pengertian seperti ini penting. Ya, saya harap apa yang saya sampaikan hari ini bisa memberkati, bisa membuka pikiran, pengertian, sehingga iman kita lebih kuatkan, ya, pengharapan kita lebih besar lagi, dan kita lebih mengasihi Tuhan. Terima kasih semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami telah mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami urapan, hikmat dan pengertian yang lebih lagi, agar kami bisa lebih mengenal Engkau melalui firman-firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih atas kasih karunia anugerah-Mu. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.